kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari dialog yang kami bahas tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Saya Naila Suhandowohono dengan NIM 0601243082. Saya Kartika Nur Hasanah Nasution dengan NIM 0601243081. Saya Dewi Sawitri dengan NIM 0601242070. Saya Putri Akila dengan NIM 0601242058. Ingin tahu sejarah asal-usul konsep dasar perencanaan pembelajaran nggak? Aku pernah baca, sebenarnya perencanaan pembelajaran itu berakar dari perkembangannya teori pendidikan modern. Awalnya para pendidik di abad ke-19 mulai dasar kalau pembelajaran nggak bisa asal-asalan. Mereka mulai mikir gimana caranya pendidikan bisa terstruktur sesuai kebutuhan siswa dan punya tujuan yang jelas. Betul nih Naila, kalau nggak salah Don Jury salah satu tokoh yang penting dalam konsep ini. Jury itu punya salah satu usaha pendidikan yang menekankan pendekatan pembelajaran yang berbasis pengalaman. Menurut John, saya dengar guru itu nggak cuma mengajar, tetapi juga merancang pembelajaran yang melibatkan siswa aktif. Jadi perencanaan pembelajaran mulai dari fokus ke peserta didik. Iya, Tik. Tapi kalau kita mundur lagi, konsep dasarnya mungkin sudah ada di zaman Yunani kuno. Iya, Plato dan Aristoteles misalnya, mereka itu punya cara untuk sendiri mengatur pembelajaran meski bentuknya belum serinci sekarang kan. Baru setelah era industrialisasi, konsep ini tuh berkembang menjadi lebih teknis dan ilmiah. Jadi dari sejarahnya perencanaan pembelajaran itu berkembang karena kebutuhan zaman. Nah, gimana dengan definisinya? Menurut kalian apa itu perencanaan pembelajaran? Definisi simpelnya, perencanaan pembelajaran itu proses perancangan kegiatan belajar yang efektif. Ada tujuan yang jelas, metode yang tepat, dan evaluasi yang sesuai. Intinya ini kayak blueprint untuk proses belajar. Iya, tapi tidak sesimpel itu juga, karena perencanaan pembelajaran itu memperhitungkan banyak aspek. Ada aspek karakteristik siswa, tujuan pendidikan nasional, kurikulum, banyak konteks-konteks nasional, dan banyak budaya. Misalnya pembelajaran di perkotaan mungkin beda dengan di desa ataupun di daerah lain. Tambahin sedikit tapi ya, perencanaan pembelajaran itu nggak cuma tentang apa yang akan diajarkan, tapi juga bagaimana dan kenapa hal itu diajarkan. Misalnya, kenapa sih pakai metode diskusi, kenapa topiknya harus relevan dan dengan kehidupan siswa dan seterusnya. Wah, keren. Ngomong-ngomong, ada nggak sih langkah-langkah atau konsep dasar yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran ini? Pasti ada dong, biasanya ada 4 komponen utama. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sama evaluasi pembelajaran. Tapi jangan lupa juga tentang prinsip perencanaan pembelajaran. Itu penting banget. Ada prinsip sistematis, fleksibel, berorientasi pada tujuan, dan integratif. Jadi perencanaan pembelajaran harus terstruktur, bisa disesuaikan kalau ada kondisi. Tak terduga, fokus pada hasil belajar siswa dan menyeluruh. Tambahan sedikit dari aku ya, sekarang kan banyak pendekatan baru dalam perencanaan pembelajaran. Contohnya itu pembelajaran berbasis teknologi. Kita itu nggak bisa hanya pakai metode tradisional lagi, karena siswa kan sekarang lebih kritis dan akrab dengan teknologi. Oh gitu ya, jadi kesimpulannya perencanaan pembelajaran itu penting untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Dari sejarah, prinsip, sampai langkah-langkahnya semuanya saling terkait. Setuju, yang paling penting sebagai calon pendidik, kita harus paham kalau rencana itu bukan dokumen mati. Itu fleksibel, dinamis, dan harus terus dikembangkan sesuai kebutuhan siswa. Kalau kita nggak menerapkan perencanaan pembelajaran, efeknya langsung ke siswa. Mereka bingung, nggak ada motivasi, bahkan gagal mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan kita itu sebagai mahasiswa keren, kita juga
juga harus paham bahwa perencanaan pembelajaran ini fondasi proses pendidik. Kalau nggak ngerti ini, ya sudahlah, jadi guru atau dosen yang kompeten. Oke, makasih ya teman-teman. Diskusi kita ini sampai sini aja. Oke. Sekian hasil dari kerja kelompok video kami akhiri. Wassalam.